hari ini saya bersama Ratu Haji, kita akan bahas tentang kematian. Pengabaian itu memang tidak akan menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Tidak, betul. Tidak menentukan. Tetapi Hindu kita di Bali menggunakan dasar yang disebut karma sandiasa. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali bersama saya, bersama Ratu Haji. Baskara kembali untuk sekian kalinya Ratu Haji. Ya, siap. mohon maaf. Jadi hari ini masih di Pura-Pura Podcast bersama saya Kapiot Bali. Dan tentunya hari ini saya bersama Ratu Haji, kita akan bahas tentang kematian. Nah, seram nih. Lagi lebih seram nih. Jadi kita bicara tentang kematian. Jadi kita seberapa pentingkah upacara pengabenan, bagaimana pentingkah setra, upacara, upakara, yang lainnya. Apakah dengan upacara yang sangat kecil, sederhana itu sudah mengantarkan atma menjadi kesuargaan? Kita kan nggak mengerti nih, nggak tahu tentang pengabenan. Sedikit yang saya tahu tentang pengabenan segala macam. Nah, Ratu Haji kembali bersama saya nih, Kitu Haji. Seberapa pentingkah? Bukan seberapa penting ya, berarti bagaimana sih caranya kita menyikapi untuk upacara pengabenan, untuk kelengkapan dan segala macamnya Tuh Haji. Untuk upacara pengabenan, apakah kalau pengabenan itu dengan hal yang paling sederhana, kan ada yang paling kecil, apakah itu mengurangi makna atau bagaimana Tuh Haji? Baik, Om Swastiastu, Kapiot. Nah, jadi ini materi yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Nah, kita berangkat dari awal dulu. Apa itu mati? Kan? Apa itu mati? Apa itu mati? Nah, gitu. Nah, jadi di Bali mati itu ada berapa jenis. Yang pertama, mati itu dikaitkan dengan tatu. Dengan aksara. Jadi yang disebut mati ketika Sang Hyang Atma mepasah maring saking raga sariraning manusia. Jadi disebut mati itu adalah ketika roh itu telah lepas. Dari tubuh. Ini menurut tatwa. Menurut aksara nanti ongkara sungsang, ongkara ngadak, ongkara ketemu niki sampun pasah. Sudah terpisah semua aksara-aksara di dalam tubuh ini menjadi aksara-aksara kematian. Niki dalam sudut pandang tatwa, dalam sudut pandang aksara. Nah, selanjutnya mati juga dikaitkan secara adat. Oke. Walaupun sudah mati secara fisik, betul. Nah, secara tatwa, tetapi belum sah secara adat, Niko juga belum dianggap mati. Mati juga ada sahnya, semeton. Jelas, makanya di beberapa tradisi ada istilah kukul mati. Kukul mati, betul. Nah, ketika ada orang yang meninggal di keluarga, sebelum melapor ke perjuru, sebelum melapor ke desa pekraman, sebelum nepak kukul mati, Niko belum dianggap mati. Masih dianggap tidur. Masih dianggap tidur biasa. Jadi aktivitas yadnya apapun silakan dilakukan karena Niko belum dianggap mati secara adat gitu. Nah, yang ketiga mati secara medis. Ini biasanya ditandai dengan detak jantung berhenti. Nah, fungsi otak berhenti total. Nah, Niko juga dianggap kematian. Nah, kembali tentang mati. Kenapa harus ada setra? Kenapa ada setra? Karena ini kaitannya dengan mati yang secara tatwa dan secara adat tidak bisa dilepaskan. Makanya di setiap desa pekraman ada setra di sana gitu. Itu kaitan kematian dengan sastra, dengan upakara nanti, termasuk dengan adat, dengan setra tidak bisa dipisahkan nih, Kak. Jadi kegiatan adat itu memang korelasinya adalah yang meninggal melapor, akhirnya dipersiapkan tempat untuk melakukan upacara. Salah satunya setra. Salah satunya bagaimana ngatur kesebalan, bagaimana pekraman nanti akan menggotong royong kematian dan sebagainya. Kan ada halang-halangan, Ji. Jadi kalau ketika ada kematian, terus ada upacara di rumah, rainan, paling kecil kan rainan di rumah, terus ada odaran di pura. Bagaimana caranya menyikapi hal seperti itu? Nah, maka dari itu komunikasi dengan adat di sana. Karena kematian itu bukan hanya ritual pribadi. Nah, tetapi itu juga ada ritual adat, ritual kebersamaan di sana. Nah, selanjutnya kematian itu pun ada beberapa cara. Sebelum kita bahas bagaimana prosesnya, kita bahas dulu berbagai jenis kematian. Betul. Nah, ada yang mati benar. Yang disebut mati benar itu adalah mati yang normal. Ya, sakit, umur segala macam sakit dan sebagainya normal. Biasa. Nah, yang kedua ada yang namanya mati salah pati. Salah pati. Nah, meninggal karena
hal-hal yang tidak tepat, tidak baik, mungkin kecelakaan, maaf dibunuh dan sebagainya disebut salah pati. Nah selanjutnya ada yang ngulah pati. Nah ngulah pati ini berkaitan dengan dia yang mengupayakan untuk meninggal, bunuh diri dia yang ya. membunuh dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri hingga meninggal. Nika yang namanya ngulah pati. Nah selanjutnya ada yang namanya ale kepatian atau male kepatian. Matinya sudah benar karena sakit, tetapi proses mengupacarai ini yang tidak tepat. Oh iya. Ada yang di sana. Matinya sudah benar. Matinya sudah benar. Prosesnya nggak benar. Prosesnya nggak benar. Oh, ada seperti itu. Ada. Ini kaitannya dengan kenapa disetre, kan? Oh iya. Nah, male kepatian atau alaning kepatian ini tersurat dalam teks Yamo Purana Tattwa. Nah, lontar Yamo Purana Tattwa ini adalah salah satu lontar yang banyak sekali menjelaskan secara detail bagaimana tahap proses apa yang harus dilakukan. Nah, di Yamo Purana Tattwa nanti itu dibahas tentang yang namanya male kepatian atau ale kepatian. Ale kepatian. Nah, jadi kematian itu walaupun sudah mati benar, sudah tepat ya karena sakit, karena umur, tetapi ketika prosesnya tidak tepat, ini juga tidak akan membawa roh itu ke alam yang tepat. Gitu. Nah, yang tepat bagaimana? Ini proses yang tepat adalah? Nah, di dalam male kepatian itu harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang mendasari apakah kematian itu sudah tepat prosesnya, dalam artian mengupacarai, ataukah salah yang nanti mengakibatkan male kepatian. Yang pertama adalah warga dewasa. Warga dewasa. Hari baiknya sudah tepat belum? Belum. Karena di Bali wente larangan. Jadi tidak serta-merta sekarang mayat datang dibakar langsung selesai. Tidak boleh begitu. Iya, apalagi rerainan tidak boleh. Ada aturan sastra di sana. Biasanya sugro sulinggih yang menentukan ini. Kapan hari baiknya dan sebagainya. Tidak serta-merta asal untuk cepat, efisien, tidak begitu. Jadi ada aturan sastra hari baiknya kapan. Yang kedua, genah atau tempat. Tempat, betul. Nah, ada orang yang meninggal, itu memang tepatnya prosesi upacara pengabdiannya itu adalah di semesana, di kuburan, di setre, karena ini kaitannya dengan wilayah adat. Wilayah adat, betul. Nah, yang pertama dewasa sudah tepat, sekarang tempatnya. Tempatnya tepat. Kenapa harus di setre? Kenapa harus di setre? Nah, kenapa harus di setre? Nah, di dalam teks-teks sastra kita, sepengerauh Empu Kuturan, gitu. Nah, pada saat kedatangan Empu Kuturan, ketika Bali ini ditata, membuat kayangan 3, gitu. Nah, setre ini pun dijadikan bagian terpenting dari wilayah Desa Pekraman. Desa Pekraman, betul. Jadi prakarsa Empu Kuturan, karena banyak sekte nih di Bali. Kalau zaman dulu bahkan ada orang yang ketika meninggal mayatnya dibuang ke sungai begitu saja. Nah, oleh Empu Kuturan kemudian ditata. Ada kayangan 3, salah satunya ada setre di sana. Nah, di setre inilah dilakukan proses pengabenan. Tentu di setre di wilayah Desa Pekramannya dia. Karena Empu Kuturan niki kuncinya, beliau membagi wilayah desa nike berdasarkan mandala-mandala, berdasarkan kayangan 3. Betul. Wenten Ulu sebagai kepala, nike adalah pura. Nah, wenten teben. Nah, wenten bagian tengah atau teben nike adalah setre. Nah, ini adalah mandala dari yang namanya Puruso Mandala. Jadi dibaratkan seperti Puruso itu manusia. Aneken madan sirah, aneken madan raga, aneken madan batis. Nah, jadi Empu Kuturan mensket Desa Pekraman itu menjadi bagian tubuh yang tak terpisahkan. Nah, kita adalah bagian dari bagian ini. Kepala, tubuh, kaki. Nah, jadi semua aktivitas keagamaan termasuk ngaben dilakukan pada wilayah ini. Desa Pekraman, setre, dan pura. Nah, ini adalah mandala kita. Ini adalah wilayah kita. Nah, kemudian ketika mandala ini dipersempit, nanti kayangan 3 ini pun ada di rumah kita. Mandala juga ada di rumah? Ada rumah kita. Rong 3 itu adalah sebagai kayangan 3. Natah itu adalah sebagai setre. Tugu Karang itu adalah sebagai Prajapati. Kenapa Natah setre? Makanya menem ari-ari di Natah. Karena di rumah itu ari-ari itu ditanam di kuburan. Nah, kuburan itu adalah di pekarangan kita. Nah, di rumah itu pun sketnya adalah kayangan 3. Nah, di tubuh kita ada juga kayangan 3. Kepala sebagai kayangan 3. Pura dalam itu ada di heredaya di dada. Kuburan itu setre itu ada di perut. Nah, jadi idealnya semua proses itu terjadi di badan kita. Contohnya, nah, di dalam tubuh dikatakan ketika kita hidup,
sisa-sisa makanan itu ibarat mayat yang ada di perut. Gitu. heeh. Nah, idealnya apa yang kita makan lewat mulut, kita proses di dalam tubuh, dikubur di dalam perut, nanti keluar menjadi kotoran, maaf. Betul. Itu terjadi di dalam tubuh kita. Sudah ada Kalau prosesnya. tidak terjadi di dalam tubuh kita, sakit. Gitu. Oke, Makanya ada ah. orang yang ususnya dipotong, Betul. kotorannya dikeluarkan di samping, Samping. bukan di tubuh, itu sakit. Sakit bagi prosesnya, bahkan Di juga luar kematian tubuh, ya. begitu juga dengan kematian. Kenapa dia harus dilakukan di desa Pekraman, Pekraman? Karena ada bagan dari kepala, badan, dan Kaki. kaki. Kalau di luar itu dilakukan berarti sakit. Berarti kalau di luar dilakukan berarti itu sakit. Sakit sama seperti setre yang ada dalam tubuh kita. Kalau mayat dari beberapa makanan saripati yang kita makan itu kan dia berubah menjadi sisa. Sisa, Nah, di dalam tattoo itu dalam sastra Purwagama menyebutkan Aha. bahwa pusar kita adalah pemun. Nabinya Nabi. pusar pemulun, perut itu adalah kuburan. Makanya daging apapun yang kita makan itu dikubur di perut. Nah, dikeluarkan juga lewat tubuh melalui tubuh Tubuh kita. kita. Kecuali sakit baru itu akan terjadi di luar tubuh kita, kan? Oh, berarti yang dilakukan proses ini di luar tubuh kita berarti sakit. Ya betul, karena ada pemahaman. Makanya termasuk proses pengabenan di Buana Agung. Buana Agung, oke. Nah, sebisanya itu dilakukan dalam badan kita ini, dalam badan kesemestaan wilayah Pekraman. Desa Pekraman, Setro Pekraman dilakukan oleh orang-orang yang ada di Pekraman itu. sama Berarti seperti kita, itu ya? sehat Sehat. seperti tubuh kita ketika proses kematian ada dalam tubuh kita. Gitu kan. Kalau sakit, misalnya ususnya dipotong ya harus dikeluarkan. Betul, Ya, karena tidak bisa memproses tidak kotoran. memproses itu. Nah, Jadi sama seperti proses kematian. Oke. Tempatnya ya di Setre. Oke. Di Setro Pekraman. Karena itu adalah bagian batang tubuh kita, bagian tubuh kita. Kepala sebagai kayangan 3, dalam ada di puranya, terus setrenya ada di wilayah kita juga. Jadi Nah, kalau karena di luar itu beban- sakit. di luar itu sakit sudah. Gitu. Oke. Jadi kan kita di Bali ada beberapa bagian nih, ada Alit, Madya, Agung kan Iya, katanya. nah. Kalau misalnya seperti kita kan terbentur dengan proses kematian tuh sangat rumit tuh Haji. Rumit kalau saya melihat rumit, butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang sangat lama, prosesnya. biaya yang mahal. Wenten enggak jadi yang tanpa mengaruhi makna, cuman baik. ada yang lebih simpel atau yang bisa dilakukan gitu. Mungkin pertanyaan cerdas sekali. Calon sulingge ini. Ya, baik begini. Nah, di dalam agama Hindu kita, agama Hindu Bali, semuanya sudah diatur sedemikian ahli. Kan? Padahal pada sesungguhnya di Bali kita tidak melawan perubahan. Kita mengikuti perubahan. Contoh sederhana seperti sebelum kita masuk ke tingkatan upakara. Orang ngaben zaman dulu dia menggunakan kayu bakar. Kayu bakar. Ngaben juga. Nah, selanjutnya ketika ada minyak gas, minyak tanah itu. Pakai kompor. Nah, pakai kompor. Nah, sekarang pakai gas. Sekarang. Nah, oke. jadi intinya apa? Dibakar. Upakaranya tetap mengikuti sesuai dengan tataran sastra, tetapi alat yang digunakan menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi Hindu itu sebenarnya fleksibel sekali, mengikuti zaman. Nah, tentang upakara pengabenan, dari semua yadnya memang seperti yang Beli Kapiot katakan bahwa pengabenan itu adalah upakara yang paling rumit. Paling rumit, betul. Karena kematian itu adalah tingkatan yang benar-benar paling tidak kita ketahui. Prosesnya. Ya, kalau misalnya 3 bulanan kelahiran, kita sudah tahu persis besun bulanin ngotonin, suning ngeden-ngedenan be ya. Kita bisa melihat bagaimana tumbuh kembangnya, tetapi pada saat kematian itu benar-benar tidak bisa kita lihat. Makanya proses kematian itu sangat rumit. Maka dari itu kita nggak tahu nih rohnya akan nyampe di surga atau bisa diterima atau bagaimana, kan begitu. Begitu. Nah, tentang upakara di dalam teks-teks suci kita itu tingkatan upakara sudah sangat fleksibel sekali. Ada yang nistaning niste. Bahkan di dalam teks itu ada yang hanya menggunakan punjung putih kuning saja. Mayat dibakar, diaturkan punjung putih kuning, diupacarai dengan pejati, selesai sudah. Itu bisa dianggap ngaben. Itu ngaben juga. Itu sudah dianggap loh, Ji. Sudah ngaben. Sudah ngaben. Oke, karena apakah jadi kalau bagaimana dengan rohnya kan begitu. Iya, bagaimana dengan rohnya? Begini. Tingkat ngaben itu selain upakara gitu, ada tingkatan berdasarkan proses. Gitu. Proses, betul. Proses. Amun benar-benar tepat prosesnya. Dia meninggal, kemudian dibawa ke setre, dibakar di setre, prosesnya ini benar. Benar. Walaupun upakaranya kecil, dia akan sampai sesuai dengan doa, kan?
karena rohnya sesuai dengan kerangka yang seperti Karena sesuai dengan proses badan tadi, mana kepala, mana badan, mana kaki. Oke. Nah, jadi ketika sudah pada pola ini, sekecil apapun upacaranya, itu akan utama namanya, Gendan. Ya, karena sudah Walaupun upacaranya besar, tapi prosesnya salah. Niste namanya, inilah yang disebut male kepatian. malah kepatian. Prosesnya yang menyebabkan roh itu tidak benar perjalanannya, Kenta. Oke, berarti yang seperti tadi Ji bilang tuh hanya sesimpel itu masih sudah Sesimpel bisa. itu asalkan dilakukan pada mandala ini, pada ini. wilayah pekraman ini. Adalah pekraman Ini, Oke. walaupun upacaranya kecil, tetapi ketika dia dilakukan di mandala ini, utama tingkatannya berdasarkan proses dan tempat. Karena Oke. semesana kuburan kita itu adalah bagian dari wilayah kita, termasuk menyimpulkan tubuh kita. Menyimpulkan tubuh gitu. Ya, Dan mungkin ajang luang, tetapi singkat di tubuh ini tidak bermanfaat. tidak bermanfaat, walaupun sederhana, tetapi ketika dia masuk dengan proses yang tepat, dikunyah dulu, kan? Ya, dikunyah dulu, masuk ditelan ke pelan-pelan, dibiarkan proses dan proses. sebagainya. Lalu kotorannya keluar bagus, berarti ini tubuh dalam keadaan sehat. Sehat, oke. Desa pekramannya sehat berarti, dedosnya kan? gitu. Dan ada yang meninggal karena gantung diri, kecelakaan di jalan raya Ampura Iya. Diki. Itu biasanya bagaimana proses yang paling sederhana, paling tepat dan prosesnya paling seperti yang memang manut kan sesananya itu tuh. Nggih. Nah, kalau untuk mati salapati ngulapati itu memang ada beberapa aturan. Nah, biasanya karena dianggap kematiannya itu tidak wajar. Tidak wajar. Makanya perjalanan rohnya ini pun tidak wajar. Betul. Makanya ada proses penebus-nebus namanya. Oh, Jadi upacaranya ini doanya lebih kuat dibandingkan orang yang meninggal biasa. Nah, pada saat itu biasanya masing-masing desa pekraman akan memiliki kebijakan berbeda. Ingat bahwa kematian itu bukan hanya upekara saja, tetapi dipengaruhi oleh adat setempat. betul. Karena apa? Karena adat itu berada di wilayah desa pekraman. Makanya meninggal sebaiknya juga melibatkan adat setempat. Meninggal ngaben ya di setre, di kuburan, karena ini adalah bagian dari adat. Kenten. Nah, ketika ada orang yang meninggal salah pati ngulah pati, nah sebaiknya ya dikomunikasikan dulu dengan perjuru. Betul. Bagaimana adat di sini. Nah, nanti setelah itu baru dikomunikasikan dengan sulinggih nanti bagaimana prosedurnya. Ada memang tahapan-tahapan untuk mengupacarai orang yang meninggal salapati supaya rohnya itu tidak kesasar menjadi arwah gentayangan. Ada penebus pengulapan di tempat kejadian, termasuk ada bantan-bantan khusus di sana dan menyesuaikan dengan tingkatan kecil, madya, utama. Ingat, tingkatan ngaben nike ada yang berdasarkan banten, ada yang berdasarkan prosesnya. Walaupun banten gede tetapi tidak berada di lingkup desa pekraman ini, niste juga namanya, Genten nggak? Karena tidak di rangkanya yang tidak di badan pekraman itu. Sama seperti tadi. Mungkin lo ngajangannya, amun sing lewat organ tubuh kita, percuma juga, tidak akan menjadi saripati tubuh kita. Oke, berarti ada penebus-penebus yang lain ya. Jadi kan terutama saya bilang tadi karena di desa kita kan, mau aja yang ngaben. Nah, ya menurut itu Haji, pengabenan massal nih. Kita kembali ke ngaben massal. Bagaimana menurut Haji pengabenan massal? Apakah sangat bagus sekali? Sangat bagusnya. Ya, ngaben massal adalah atau ngaben kolektif ini adalah salah satu solusi di zaman sekarang. Betul. Dan ini memang pada teks-teks sastra zaman dulu tidak tertulis tetapi bisa diikuti oleh siapapun karena disebut ngaben mase. Satu, duasenya tepat. Yang kedua, tempatnya juga tepat karena berada di setre. Nah, walaupun itu ada beberapa banten yang disesuaikan. Misalnya ada banten ayaban yang bisa satu untuk bersama. Itu bisa. Itu tidak menyalahi aturan. Tidak menyalahi aturan, asalkan itu bukan banten pengawak. Nah, mengutip tentang ngaben, di Banten ngaben itu ada yang namanya Banten pengawak, ada yang namanya Banten ayaban. Yang disebut Banten pengawak itu adalah Banten yang menyimpulkan badan kita. Badan kita itu tidak boleh dibagi-bagi. Satu orang harus membawa satu orang. Sama juga dengan setre, karena setre itu menyimpulkan badan kita. Banten juga menyimpulkan badan kita. Nah, makanya ada yang menyebut di dalam Lontar Yadnya Prakirti, Banten pinake ragan tetui. Banten itu adalah simbolis dari badan kita. Betul. Nah, pada saat ngaben massal, ini adalah solusi yang sudah diberikan oleh leluhur kita di Bali, ngaben massa, ngaben kolektif. Nah, ini adalah salah satu solusi yang bisa kita gunakan, bahwa upacara ngaben itu tidak harus besar. Bahkan di beberapa daerah yang sudah maju,
bahkan ngaben masal itu dibiayai oleh LPD kan. LPD oke betul betul Itu betul. Dia bahkan ada ngaben itu sudah topangan gratis dana. karena ada topangan dana. Ini sebagai penanda bahwa ngaben itu sebenarnya bukan sesuatu perkara yang sulit. Sulit sebenarnya. Asalkan didukung dengan kesadaran baik krama ataupun para Juru. juru. Gitu. Nah, jadi kembali ke ngaben masal ini adalah salah satu solusi. Satu, kenapa disebut solusi? Karena tetap ngaben itu dilakukan di setre, di setre pekraman, tidak lepas dari badan tubuh Itu. pekraman, baik badan tubuh kita. Nah, yang kedua, dia tetap menggunakan dewasa yang sesuai dengan aturan-aturan desa pekraman. Gitu. Ya, itu Kalau yang masalah ngaben masal tuh Haji, ada beda wangse, beda soroh, beda kasta. Nah, bagaimana itu Haji menyikapi hal seperti itu? Kalau untuk wangse, itu memang berbeda. Berbeda. Itu memang ada aturan yang berbeda. Tetapi perbedaan ini sebenarnya adalah bagian dari gotre, bagian dari keluarga. Oke. Nah, jadi sepatutnya ini bukan menjadi sumber pertentangan. Permasalahan. Ya, karena setiap gotre itu memiliki aturan masing-masing. Oke. Nah, makanya di dalam Hindu kita di Bali ada yang namanya sastra derste. Itu derste atau aturan berdasarkan teks sastra. Betul. Ada yang namanya kuna derste. Itu adalah aturan yang kita warisi dari masa lalu, dari kuna. dari luhur. Ada desa derste. Ini adalah aturan yang kita warisi di desa di tempat tertentu. Ada yang namanya kula derste. Kula derste ini kewangsan ini. Keluarga. Tradisi keluarga Tia berbeda dengan tradisi keluarganya Kapiot. Betul, tradisi. Nah, tradisi ini itu adalah tradisi itu mungkin ada bisame, ada apa namanya gugon tuon atau maaf bisame, ada mungkin aturan-aturan yang sudah disepakati oleh keluarga. Nah, ini tidak bisa gugon apa namanya bisame yang tiang punya tidak bisa tiang paksakan untuk Kapiot kan, tidak bisa. Begitu Tapi juga pada waktu pengabenan masal, pada waktu ngaben masal ada hal-hal yang memang kita bisa gunakan bersama. Ada hal-hal yang memang mandiri sesuai dengan keluarga, wangsenya dia. Tapi itu bukan masalah ini ya, Haji ya. Itu bukan masalah ya. Itu bukan masalah sebenarnya. Dimanapun seperti Titiang seperti di desa Pekraman Tambak Siring, itu tetap memargi nih kan. Apa yang memang kita gunakan bersama. Seperti misalnya setre kita gunakan bersama karena ini adalah sebagai penanda bahwa kita ada di bagian desa Pekraman. Jadi sebaiknya ngaben itu tetap di setre, bukan di tempat lain. Dan karena ini biar tidak terlepas dari mandala desa Pekraman. Yang kedua, upakaranya di mana yang memang bisa bersama, mana yang memang tidak bisa bersama. Seperti pengawak tadi atau pengawak itu pribadi-pribadi tidak boleh. Saksi-saksi lain yang mungkin telah disepakati untuk bisa digunakan ya silakan digunakan bersama. Jadi pengabenan itu sebenarnya tidak serumit dan semahal yang kita pikirkan ya Tuh Haji. Benar sekali. Karena ngaben Nike berbeda dengan iadnya yang lain karena 50% ruang itu dimiliki oleh adat. 50% lagi adalah agama. Ya, jadi tidak selesai dengan agama saja. Harus ada secara adatnya. adat sebenarnya. Ada aturan adat. Ada aturan adat. Adat juga tidak bisa selesai kalau tidak mengacu pada aturan-aturan agama kita. Gitu nah, ya. inilah letak keseimbangan. Dan jangan salah, adat dan agama inilah yang dari zaman dulu saling merangkul. Hingga Hindu Bali bisa bertahan sampai sekarang. Bagannya, basicnya, dasar kita udah kuat. Gitu kuat sekali. Nah, kalau misalnya ada kejadian, ada odalan di rumah, ada segala macam, itu apa perbedaannya yang Mekinsan di Pertiwi, Mekinsan di Geni, apakah bisa dilakukan oleh semua orang? Sebenarnya bisa. Bisa ya. Nah, di dalam proses pengabenan itu ada yang namanya mekingsan. Mekingsan ini berasal dari kingsan yang berarti dititip dulu. Betul. Menunggu dewasa yang tepat, menunggu momen yang tepat. Nah, mekinsan ini ada 3. Mekinsan di pertiwi ketika dikubur di tanah. Ada mekinsan di geni. Setelah dibakar, dia diletakkan di setre, diletakkan di setre pada tempat, tetap di setre. Dalam bentuk abu. Yang ketiga ada yang mekinsan di Wisnu. Setelah dibakar menjadi abu, dilarung langsung ke laut. Oh, itu Mekinsan di Wisnu namanya. Bukan kalau Mekinsan di Geni itu bukan berarti harus kalau disebut Mekinsan di Geni ini setelah dibakar, abunya tetap diletakkan di setre, tapi dalam tempat yang sudah disiapkan. Berapa tahun boleh? Nah, kalau dipendem? Mempendem minimal 5 tahun. 5 tahun. Yang mau Purana Tattwa. Kalau Mekinsan di Geni 6 bulan. Nah, karena tulang belulangnya harus diletakkan dalam keku dan ini harus dijaga oleh pihak keluarga. Itu 6 bulan. Ya, 6 bulan maksimal. Nah, biasanya kalau memang sudah dekat dewasa ngaben,
Ya, biasanya tidak terlalu Ya tidak terlalu ini ya. Kalau rumit. misal ngaben lagi 6 bulan atau lagi 3 bulan mungkin di King Sandi geni. Iya, kan? King Sandi geni cukup. Yang ketiga, Tiga. nah King Sandi Wisnu ini biasanya tergantung apakah dia menggunakan tirta pengentas. Kalau tirta pengentas biasanya tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Kalau memang tidak menggunakan tirta pengentas 1 tahun sudah 1 maksimal. tahun maksimal Ya, udah menunggu momen yang tepat. momen untuk tepat. bersihin. Itu dilakukan memang itu prinsip-prinsip dasar untuk melakukan kalau misalnya ada keberbahan di rumah, Nah, ada jadi keberbahan tetap di sana. ada solusi ya sebenarnya yang harus jangan sampai setiap ada solusi seperti itu kita mengambil alternatif yang terlepas dari badan ini. biar tidak terlepas dari ini. disu pekraman Karena ini. kalau dari tadi karena Tia melihat tuh Haji, karena ini sebuah proses persembahan atma yang tidak bisa kita lihat dan tidak Ya, bisa kita rasakan. Kita tidak pernah tahu bagaimana hendaknya kita melakukan proses ini yang sesuai dengan prosedur dan Iya. lebihan sih kayaknya rasanya gitu. apa-apa, Yang penting jangan kurang kan gitu ya. Nah, dan menarik sekali memang karena proses pengabaian ini adalah proses yang paling rumit. Rumit betul. Karena di sana adalah upaya bagaimana mengembalikan unsur-unsur panca mahabhuta kepada sumber asal. Bagaimana mengembalikan unsur-unsur halus termasuk sang jiwatman ini kembali ke alam sumbernya, sunya loka. Dan kembali pengabaian itu memang tidak akan menentukan apakah dia masuk surga atau tidak. Betul. Tidak menentukan. Tetapi Hindu kita di Bali menggunakan dasar yang disebut karma sandiasa. Karma sandiasa itu adalah yadnya yang berdasarkan atas karma, upaya, gerakan fisik, proses kan. Proses. Nah makanya ini bukan yoga sandiasa saja. Yoga sandiasa kalau orang yang memang sudah tasak yoganya ya cukup dibakar saja, dibuang di laut, selesai. Tidak ada proses yang lain lagi. Tidak perlu ada proses, semakin sederhana semakin bisa. Asalkan dia memang penganut yoga yang sudah sempurna. Sempurna betul. Di Bali berapa orang yang bisa seperti itu? Belum Tidak makanya banyak. belum Nah makanya dia menggunakan yang namanya karma sandiasa. Jadi proses yang dilakukan lewat karma, upaya, dan yang terpenting adalah pada prosesnya. Nah prosesnya bagaimana ketika meninggal, kalaupun harus dipendam di Mekisan di Pertiwi dulu, ngayah meyase di Pertiwi, tentu di setre, di desa pekramannya dia, bukan di tempat lain. Nah ini prosesnya. Proses lagi. Dan ini adalah karma sandiasa. Walaupun bantannya kecil, tapi prosesnya sudah benar utama nih. Nah selanjutnya setelah dipendam ini apa namanya dibangkitkan kembali dengan berbagai kepayahan secara fisik, berbagai apa namanya beban secara fisik, tetapi pada proses inilah keunggulan dari karma sandiasa. Nah karma sandiasa namanya. Setelah ada ngangkit prosesnya, lagi, bagaimana kita mesadok di semeton krama, nendunan banjar, ngayah di setre tempat itu adalah karma sandiasa. Ini adalah jalan agama Hindu kita. Yang patut kita jaga dengan baik. Dan tentunya dengan berjalannya dengan waktu, modernisasi dunia, teknologi dan segala macam, ternyata agama Hindu kita mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan makna dan arti dari sebuah upacara kan itu Dato' Haji ya. Tepat sekali. Sama seperti waktu berapa tahun yang lalu ketika wabah Covid menyebar. Betul. Jadi menurut anjuran pemerintah kan secepatnya supaya jasad itu dibakar atau dikubur. Nah di Hindu kita kan juga sangat menerima itu. Di beberapa tempat ya langsung dibakar di kuburan di setre langsung. Atau beberapa mayat langsung ditanam. Tanam tanpa mendatangkan banyak orang berkerumun saat itu. Cukup banyak keluarga dan juga petugas ya waktu itu. Dan itu memang sudah sebagai bentuk fleksibilitas dari tradisi kita. Dan akhirnya juga diproses beberapa bulan yang lalu terjadi banyak sekali tempat pengaben massal yang beberapa korban dari pandemi kan sudah dilakukan proses. Nah itulah karma sandiasa. Jangan karena kita ingin berbudaya cepat, hemat, gelis kan begitu kan gitu itu biar bagaimana seminimalis mungkin, secepat mungkin dan sebagainya karena proses pengembalian unsur ini adalah proses yang panjang. Jangan sampai hari ini meninggal nanti malam sudah melingih di Dewa Hyang. Itu prosesnya belum terjadi. Belum terjadi karena dia tidak melewati proses karma sandiasa yang memang ideal kan. Yang memang ideal karena proses karma sandiasa itu ciri khasnya adalah biar Kapio tahu itu ada ngewilangin dina, ada nutug telun, ada ngepitung dina, ada ngeroras lemeng. Itu kan ada hitungannya, ada ngelimang tahun dan sebagainya ada. Karena ini adalah proses karma sandiasa. Jadi ada tingkatannya. Jangan sampai pagi ini meninggal, malamnya sudah melingih di Dewa Hyang.
proses ini tidak terjadi. Takutnya kita kan ini sebuah persembahan untuk sang sanilangan gitu ya. Jadi kepercayaan kita agama Hindu adalah agama kepercayaan dan agama keyakinan. Betul. Jadi ketika kita tidak bisa melihat dan merasakan, pasti kita yang upacara yang kita lebih lakukan kan gitu tuh Haji ya. Menarik sekali teman-teman semuanya. Ternyata kegiatan agama kita baik pengabenan dan lain segala macam itu bisa dilakukan dengan yang tadi Tuh Haji bilang hanya dengan tumpang kuning apa ya itu tadi? Iya, sudah putih kuning. Sudah putih kuning dengan pejati sudah selesai. Asalkan tempatnya Tepat di setre, setre, pekraman. dan juga lingkup komunikasi dengan desa adat juga sudah dilakukan, mesobiah dan segala macam. Itu sudah dilakukan, sudah sempurna. Sudah begitu. sempurna. Nggih, karena apa? Setre itu bukan hanya tempat pembakaran mayat. Oke. Dalam tradisi-tradisi tantra yang kita warisi di Bali, setre itu adalah tempat yoga. Yoga. Makanya banyak tradisi-tradisi yang kita warisi dalam berupa teks-teks sastra yang memang mewajibkan melakukan yoga itu di kuburan. Di kuburan. Ya, karena kuburan itu adalah tempat suci. Betul. Tentunya yang namanya tempat suci di wilayah kita, di pekraman kita. Iya, karena tidak lepas dari Mandala. Utama Mandala, Madhya Mandala, Nista Mandala. Itu yang terjadi. Wah, keren teman-teman semuanya. Jadi sebegitu pentingnya, sangat pentingnya setre, sangat pentingnya. Jadi karena proses kematian, prosesnya atma seperti sampai akhirnya kita bicara tentang karma sandiasa dan lain sebagainya. Semoga teman-teman di rumah lebih beredukasi hari ini dan melestarikan setre. Melestarikan setre biar tidak dikontrakkan setrenya. Nah, iya. Ya, jangan sampai setre ditinggalkan. Ya, jangan sampai setre ditinggalkan. Waduh, bahaya ini nih. yang berbahaya. Kalau setre ditinggalkan. Ya ibarat kita memotong perut kita sendiri. Iya, jadi kesakitan lah satu. Kesakitan kita. Sekali lagi karena kepala itu adalah kayangan tiga, badan ini adalah salah satunya di perut adalah setre, bagian-bagian lain adalah di bawah kaki. Jadi ketika kita meninggalkan setre berarti kita meninggalkan perut. Waduh, hanya mulut saja. Aduh, bahaya. Itu yang bahaya. Bungut-bungut kan. Orto kan itu ada fungsinya. Oke, baik teman-teman, semoga hari ini bermanfaat kembali bersama Ratu Haji. Di sini bukan kita menggurui, tapi kita berbagi bagaimana caranya. Kenapa kita memilih setre? Ya, menurut saya adalah proses yang sangat rumit, yang saya kira sangat mahal dan sangat identik dengan mahal gitu ya. Tapi ternyata beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah komunikasi. Komunikasi dengan perjuru adat, desa, dan juga bagaimana dengan keluarga. Jadi pemanfaatan setre ya. Jadi jangan sampai setre dijadikan mall. Ya. Jadi kalau setre jadikan mall, jadi kita tidak bisa untuk mengubur zat-zat yang tidak baik dalam tubuh kita kan ya begitu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan, wifi dan lain sebagainya. Terima kasih Tuh Haji. Semoga hari ini bermanfaat dan semoga semuanya berbahagia hari ini. Terima kasih untuk nonton. Kita tutup untuk promo Santi. Om Santi Om. Lihat, setre nih bos.